Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kepada para mahasiswa yang mengampu mata kuliah ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam memahami materi tentang strategi pemecahan masalah matematik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Marilah kita awali perkuliahan kita kali ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para mahasiswa yang Bapak banggakan, alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki pada bagian ke-8, yaitu tentang number sense. Yang kedua menggunakan operasi hitung, dan yang terakhir adalah latihan-latihan. Sebelum ke dalam latihan ataupun sebelum contoh, alangkah tepatnya kita harus mengenal dulu apa itu pengertian tentang number sense. Yang kedua, apa itu pengertian tentang menggunakan operasi hitung. Definisi dari number sense itu sendiri adalah strategi yang menekankan pada kepekaan terhadap angka-angka, pengertian, representasi, dan operasi hitung. Strategi ini dilakukan dengan menggunakan bilangan dalam berbagai cara, seperti lebih kreatif dalam melakukan perhitungan, strategi perhitungan pengukuran dan perkiraan jumlah, serta dengan memperhitungkan jawaban yang masuk akal ataupun tidak. Sedangkan definisi dari menggunakan operasi hitung yaitu strategi ini merupakan strategi yang menggunakan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan operasi lainnya dalam menyelesaikan suatu permasalahan matematik. Strategi ini dilakukan dengan membuat manipulasi satu atau lebih operasi hitung untuk menyelesaikan suatu persoalan. Kita akan mencoba membahas contoh yang pertama, yaitu tentang number sense. Bahwa number sense ini intinya para mahasiswa harus menekankan kepekaan ya terhadap angka-angka gitu ya. Kita ambil contoh, dapat memiliki dua bilangan prima. Jika kedua bilangan tersebut dijumlahkan, hasilnya adalah 12.345. Berapakah hasil kali kedua bilangan tersebut? Nah, gini contohnya ya. Kita akan mencoba membuka dulu lembaran kosong. Yang perlu diingat oleh kita adalah dapat memiliki dua bilangan prima. Di sini tidak ada kata-kata yang mengharuskan dapat ini memiliki dua bilangan prima yang saling berurutan. Jadi modal awal kita harus tahu dulu bilangan prima, yaitu angka 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan lain-lain. Ingat, pengertian dari bilangan prima adalah bilangan yang bisa membagi dirinya sendiri dan satu. Timbul pertanyaan, kenapa angka 1 bukan prima? Karena bilangan 1 hanya bisa dibagi oleh angka 1 saja. Jadi, apabila kita perhatikan di sini di bilangan prima ini hanya ada satu-satunya bilangan genap yang masuk ke dalam jajaran bilangan prima. Jadi kesemuanya ini biasanya bilangan prima itu adalah semuanya bilangan ganjil. Ya. Yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah dapat memiliki dua bilangan prima. Berarti bilangan ini gak harus berurutan. Yang ketiga, jika kedua bilangan tersebut dijumlahkan, hasilnya adalah 12.345 ya. Berarti ingat ya, ini kata-katanya jumlah. Kalau jumlah itu tanda tanya gitu ya, ditambah dengan tanda tanya, itu hasilnya adalah 12.000, ingat ya, 345. Oke. Perlu diingat sama kita
karena ini bilangannya semuanya ganjil, maka apabila ganjil dikurangi ganjil, kita ambil contoh 5 kurangi 3 hasilnya akan genap, 7 kurangi 5 hasilnya akan genap, 11 kurangi 3 hasilnya akan genap. Jadi kedua bilangan apabila dikurangikan apabila bilangan ganjil dikurangi dengan bilangan ganjil hasilnya genap. Sedangkan di sini ini menginginkan bilangannya ganjil. Berarti karena kita lihat di sini adalah 2 adalah satu-satunya bilangan genap di bilangan prima ini, maka 2 lah yang layak duduk di angka ini. Salah satu mau di depan, mau di tengah. Kenapa? Karena nanti 2 ini akan mengisi salah satunya. Contoh 5 ya dikurangi 2 hasilnya akan ganjil. 7 kurangi 2 hasilnya akan ganjil. 11 kurangi 2 hasilnya akan ganjil. Jadi ketika genap dikurangi ataupun ditambah dengan genap, ganjil tambah genap, maka hasilnya akan ganjil ataupun dikurangi ya. Jadi apabila kita melihat ini, angka ini, barisan ini, kita tamsilkan. Misal 6 ditambah ya 7 misal ya sama dengan 13. Oke, kita mau nyari 6. 13 dan 7-nya diapain? Otomatis dikurangi. Ya udah 13 kurangi 7 hasilnya 6. Ini juga sama. Tinggal 12.345 ya dikurangi 2. Oke. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah hasilnya adalah 12.000 ya. 12.340 12.343. Oke. Selanjutnya pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah berapakah hasil kali dari kedua bilangan tersebut? Gampang. Tinggal ini aja. 12.343 dikali 2. Ya, jadi ini oke, dikali oleh angka 2. Hasilnya adalah 24.686. Jadi mana yang dicari? Yang dicari nilai ini. Tapi berangkat dari mana? Kepekaan para mahasiswa melihat bilangan. Bilangan apa? Bilangan prima. Jadi prima itu bilangan yang dibentuk oleh bilangan genap dan ganjil. Genapnya hanya satu-satunya, yaitu bilangan 2. Ketika bilangan genap ini misalnya dimasukkan ke dalam salah satu, mau ditambah mau dikurang, pasti hasilnya akan ganjil. Oleh karena itu 12.345 dikurangi 2 hasilnya sekian, langsung dikali 2 dapatlah 24.686. Jadi persoalan di sini akan bisa dijawab apabila para mahasiswa sudah bisa menekankan ya terhadap kepekaan angka-angka. Kalau mahasiswa belum merasakan, belum mengerti terhadap angka-angka, sifat-sifat tersebut, maka number sense ini dipastikan atau dikhawatirkan akan mengalami kendala. Selanjutnya contoh nomor 2 yaitu tentang menggunakan operasi hitung. Ingat, sejumlah jeruk dapat dibagikan secara merata kepada 3, 4, 5, 6 atau 8 anak dengan tidak ada jeruk yang tersisa. Berapakah paling sedikit jeruk tersebut? Baik, tadi di sini cara menyelesaikan persoalannya mahasiswa harus apa? Ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, operasi lainnya dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Ingat di sini bahasanya dibagikan, berarti harus bisa dibagi oleh 3,
4, 5, 6, dan 8. Kita ambil ya, 3, 4, 5, 6, 8. Jadi kita itu harus bisa membagi ke angka 3, 4, 5, 6, dan 8. Ambil contoh. Kalau jeruknya misalnya ada 12, maka dibagi kepada 3 orang habis, dibagi ke 4 orang habis, dibagi ke 6 orang. Akan tetapi jika dibagikan ke dalam angka 5 dan 8 tidak akan habis. Sekarang kalau misalnya angkanya ada kurang lebih 20, berarti sama 5 habis, sama 4 habis, sama 3, 6, dan 8 tidak. Kalau polanya seperti ini, maka secara tidak langsung kita harus menekankan operasi apa? Operasi pada KPK, yaitu kelipatan terkecil. Berarti harus menekankan kembali kepada para siswa kita cara mencari KPK. Cara mencari KPK itu banyak caranya, tetapi supaya cepat menggunakan pohon faktor. Faktor dari 3 itu adalah 3 saja. Faktor dari 4 adalah 2 kali 2 atau penulisannya 2 kuadrat. Faktor dari 5 itu adalah 5. Faktor dari 6 itu adalah 2 kali 3. Faktor dari 8 itu adalah 2 pangkat 3. Kita ambil contoh, kalau masih lupa lagi para mahasiswa, ini 8. 8 yang namanya pohon faktor prima ini adalah bilangan prima. Prima itu dimulai dari angka 2. 8 bagi 2, 4 ya. 4 bagi 2 dapat 2 kali 2. 2-nya ada berapa? 2-nya ada 3. Yang mana saja? 1, 2, 3. Oleh karena itu 8 itu 2 pangkat 3. Bagaimana 6? Karena tidak sama, ya udah 2 kali 3 gitu ya. Lanjut. KPK itu adalah kelipatan yang terkecil. Jika caranya pohon faktor, maka dicarinya adalah bilangan yang paling besar. Ulangi, KPK ini banyak caranya. Kalau cara manual memang benar, carilah kelipatan yang terkecil. Tetapi ini cara yang berbeda menggunakan pohon faktor. KPK ini kebalikan, kalau nyari kecil maka carilah angka yang besar. Yang mana yang besar itu? Kita fokus ke angka 2. 2-nya ada 1 ya. Ini 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 3. Nyari yang mana tuh ambilnya? Ambil yang 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3 caranya. Setelah ini ngapain? Cari fokus ke angka yang sama lagi. Ada enggak? Ada. Mana? 3. 3-nya adalah dua-duanya pangkat 1. Ya udah, 2 pangkat 3 dikali 3. Tinggal. Nah, sekarang tinggal berapa? Tinggal angka 5. Karena ini KPK, dibesar K-nya 1 lagi adalah KB atau semua. Ada enggak bilangan yang belum masuk? Ada, yaitu angka berapa? Angka 5 yang belum terwakili. Angka 2 diwakili oleh 2 pangkat 3. 3 diwakili oleh angka 3, 5 juga diwakili oleh angka 5. Jadi KPK dari 3, 4, 5, 6, 8 adalah 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Apabila kita rubah, maka 2 pangkat 3 itu udah jelas 8. 8 kali 3, atau bisa biar cepat nih, 3 kali 5 saja nih, 15 ya. Sekarang tinggal kalikan saja, 8 dikali 15 berapa? 120. Jadi perkalinya bebas.
mau 8 kali 3 dulu baru 5, mau 8 kali 5 dulu baru kali 3, bebas. Yang penting jawabannya akan sama, yaitu 120. Sekarang kita cek, bener enggak? Coba 120 dibagi 3 bisa enggak? Bisa. Dibagi 4 bisa. Dibagi 5 apalagi karena belakangnya 0. Dibagi 6 pun bisa karena 12. Dibagi 8 pun bisa. Ya, jadi 120 dibagi 8 itu hasilnya adalah 15. Mana buktinya ini 8 kali 15? Jadi jawabannya berapa? 120. Di sini sudah ada soal yang menanti para mahasiswa bisa dikerjakan oleh mahasiswa ya. Mudah-mudahan para mahasiswa bisa menjawab persoalan ini. Alhamdulillah pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Marilah kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.